Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Lutfaini Salam. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membicarakan kesehatan mental remaja Indonesia. Mengapa ini penting? Karena remaja hari ini adalah pemimpin Indonesia Emas 2045. Jika mental mereka saja tidak sehat, bagaimana mereka bisa membangun bangsa? Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan fakta yang tidak bisa kita abaikan lagi. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami setidaknya 1 masalah kesehatan mental. Artinya apa? Dari setiap 10 siswa di kelas, 3-4 anak sedang berjuang dengan masalah psikologis mereka. Dalam angka yang lebih besar lagi, ini setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia, atau hampir sama dengan populasi seluruh Pulau Jawa Timur, Bapak Ibu. Ini bukan lagi sekedar isu kesehatan. Ini adalah ancaman terhadap masa depan bangsa. Bagaimana kita bisa berbicara tentang bonus demografi, tentang Indonesia Emas 2045, kalau sepertiga generasi muda kita saat ini sedang berjuang dengan masalah mental mereka sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita bahas mengapa angka ini begitu tinggi. Apa yang terjadi dengan generasi kita? Salah satu jawabannya ada di genggaman tangan mereka setiap hari. Smartphone dan media sosial. Penelitian mengungkapkan fakta bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari beresiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Terutama masalah terkait citra diri, depresi, kecemasan. 3 jam Bapak Ibu. Bukan sehari penuh. 3 jam. Sekarang coba kita hitung berapa jam dalam sehari remaja kita menggunakan smartphone-nya. Pagi bangun tidur, buka Instagram, istirahat sekolah, scroll TikTok, pulang sekolah, main game online, pulang dari les, stalking teman, sebelum tidur, nonton YouTube. Bisa jadi lebih dari 5 jam, bahkan 8 jam Bapak Ibu. Sekarang apa yang mereka lihat di sana? Kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Teman-teman yang lebih cantik dengan filter. Influencer dengan tubuh ideal. Teman sekelas yang berlibur ke luar negeri. Semua terlihat bahagia, sukses, sempurna. Sementara itu, remaja kita duduk di kamar mereka, merenungi diri, membandingkan hidup mereka dengan highlight reel orang lain. Mereka mulai berpikir, kenapa hidup saya tidak sebahagia mereka? Kenapa saya tidak secantik dia? Kenapa saya tidak sehebat teman-teman saya? Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu, perbandingan sosial ini memakan mereka dari dalam. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa sosial media itu jahat. Tidak. Teknologi adalah alat yang kita bisa gunakan sesuai dengan kemauan kita. Seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak. Tapi kalau misalkan dipakai oleh penjahat, bisa digunakan untuk melukai orang lain. Karena faktanya, dunia digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa melarang total. Yang bisa kita lakukan adalah membimbing mereka agar tidak terjerumus, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan, sampai di sini mungkin Anda bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kabar baiknya, saya punya solusi. Solusi itu dimulai dari literasi kesehatan mental. Sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai konselor, kita harus meningkatkan literasi kesehatan mental kita terlebih dahulu. Baru kita bisa memberikan apa yang harus kita berikan kepada anak remaja kita. Ikuti pelatihan kesehatan mental, baca artikel dan jurnal, pahami gejala-gejala umum gangguan mental, kenali tanda-tanda bahayanya. Ciptakan lingkungan yang aman dan terbuka juga. Di sekolah, buatlah program kesehatan mental yang rutin. Jangan hanya setahun sekali saat ada kasus baru jalan, tapi konsisten dan berkelanjutan. Di rumah, Bapak Ibu, buka komunikasi dengan anak remaja Anda. Jangan hanya menanyakan, PR-nya sudah dikerjakan belum, Nak? Jangan. Di rumah, tanya, bagaimana perasaanmu hari ini, Nak? Ada yang ingin kamu ceritakan tidak? Ibu atau ayah di sini loh kalau kamu butuh teman bicara. Dan yang paling penting, dengarkan tanpa menghakimi. Ketika anak remaja kita berbicara,
Jangan langsung menasihati, kamu gini, kamu gitu, apalagi menyalahkan. Dengarkan dulu, validasi perasaan mereka. Ibu paham kamu merasa berat, ayah mengerti itu susah untuk kamu. Percayalah, kadang mereka itu tidak butuh solusi, mereka hanya butuh didengar. Bapak Ibu yang saya hormati, dimulai dari ruangan ini, dimulai dari kita masing-masing, mari kita ciptakan generasi sehat mental bersama. Gerakan di mana setiap sekolah punya program kesehatan mental. Gerakan di mana setiap keluarga punya komunikasi terbuka. Gerakan di mana setiap remaja tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bapak Ibu sekalian, 15,5 juta remaja Indonesia kita sedang menunggu. Mereka butuh kita. Mereka butuh pemahaman kita sebagai orang dewasa. Mereka butuh dukungan kita. Masa depan Indonesia emas ini bukan hanya tentang ekonomi yang kuat atau infrastruktur yang maju. Masa depan Indonesia emas adalah tentang generasi muda yang sehat, bahagia, dan tangguh secara mental. Dan itu dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menutup dengan sebuah pesan. Tidak ada yang terlahir dengan masalah mental. Mereka terlahir dengan potensi yang luar biasa. Tugas kita adalah memastikan bahwa lingkungan mereka ini mendukung mereka untuk tumbuh, bukan untuk menghancurkan mereka perlahan. Ketika seorang remaja mulai berani bercerita tentang perasaannya, jangan tutup telinga. Ketika mereka minta bantuan, jangan tolak mereka. Saat mereka butuh dukungan, dukung mereka sepenuhnya. Bantu mereka saat berjuang. Karena satu percakapan yang baik, satu telinga yang mendengarkan, satu pelukan yang tulus bisa menyelamatkan hidup seseorang. Mari kita bersama-sama membangun generasi sehat mental untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.